Karena setiap teman-teman bertanya bagaimana VTube sebenarnya masih bisa diharapkan atau tidak ya. Oke lah, saya akhirnya harus menyampaikan apa yang sebenarnya tentang VTube. Tapi jangan kaget ya, dan jangan kecewa. Ikuti terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman para VTuber dimanapun Anda berada, para pemirsa Sandikala. Ketemu lagi dengan saya Mithan Anis di channel Sandikala. Teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Saya mendapat begitu banyak pertanyaan. Setiap konten-konten saya, apapun kontennya, pertanyaannya sama. Oke, teman-teman, bersiaplah mendengarkan apa yang ingin saya utarakan ya. Teman-teman, pertanyaan yang umum ditanyakan adalah apakah VTube ini masih bisa diharapkan? Teman-teman, saya ingin menyampaikan satu hal tentang yang ditanyakan itu. Ketahuilah bahwa VTube bagaimanapun juga masih bisa diharapkan. Nah, kenyataannya seperti itu. Namun pertanyaan berikutnya adalah, lah terus kapan? Terus bagaimana sebenarnya situasinya? Nah, teman-teman, ketahuilah bahwa yang dihadapi VTube ini bukan sesuatu yang ringan ya. Ini sangat berat. Yang dihadapi bukan hanya mencari tombol on itu di mana, atau siapa yang berhak mencet tombol on. Bukan itu. Persoalannya itu bukan sesederhana itu. Persoalan yang dihadapi itu adalah bagaimana menciptakan tombol itu sendiri. Karena tombol-tombol yang ada di toko, baik yang offline maupun online, semuanya tidak ada yang cocok. Tidak ada yang bisa dipasang di VTube ini sehingga VTube bisa on. Kalau memaksakan diri untuk memasang tombol-tombol yang sudah ada, mau diganti berapa kali pun pasti akan konslet. Itu yang terjadi teman-teman. Jadi VTube ini diperjuangkan dengan tenaga yang luar biasa, waktu yang tidak ada istirahatnya, biaya yang begitu besar, sampai-sampai semuanya kehabisan sumber dana, sumber daya, sumber tenaga. Loh, sumber-sumber sudah pada exhausted semua. Tapi itu tidak menyurutkan langkah orang-orang yang berjuang untuk itu. Jadi kalau kita hanya diminta untuk memberikan sumbangsih yang kita bisa, seharusnya kita bisa. Sumbangsih yang diinginkan hanya apa sih? Hanya sabar menunggu. Sampai kapan sabar? Ya sudah sampai on. Kapanpun itu. Nah, teman-teman, karena ini menciptakan tombol on, maka kaitannya dengan ada satu hal yang begitu sulit untuk diwujudkan, meskipun bukan berarti tidak bisa. Oh, sangat bisa, tapi ibarat kita memanjat langit, meskipun sampai berlapis-lapis langit kita panjat sekalipun, kalau tangan Tuhan itu belum menyambut kita bisa apa? Faham sampai di sini ya? Jadi saya berharap teman-teman, oke, bertanya itu wajar. Tapi jangan kemudian ada perasaan pesimis
Anda lihat, Pak Effendi setiap hari masih memberikan motivasi. Padahal dia setiap saat melakukan perjuangan itu. Saya bahkan sudah tidak mampu melakukan apa yang dia lakukan. Karena kehabisan semua sumber yang tadi saya omongkan. Lalu ada yang bertanya, lah tadi justru malah tiba-tiba mengupload konten tentang peluang bisnis yang lain. Nah, ya tadi sebelum konten ini, tepat sebelum konten ini, saya memang mengupload sebuah konten yang isinya adalah pipa duit, ya, adalah sebuah peluang yang tagline-nya adalah pipa duit. Dan memang kenyataannya seperti itu. Dan jangan kemudian ketika mengupload seperti itu, kemudian ketika berusaha untuk mendapatkan solusi yang sekarang ada itu kemudian dianggap sebagai sesuatu yang tidak seharusnya. Bahwa berjuang adalah sesuatu yang tetap dilakukan dan harus terus sampai berhasil. Tapi life must go on, ya. Perjuangan adalah satu hal. Melanjutkan hidup yang memang begitu berat sepanjang perjuangan ini juga harus dijalankan. Itu adalah kewajiban masing-masing dari kita. Jadi saya berharap teman-teman bisa mengerti bahwa kondisinya adalah masih struggle. Kondisinya masih berjuang, masih betul-betul perjuangan ini dilakukan dengan sangat-sangat serius. Nggak cuma sambil lalu, tidak sama sekali. Bukan kemudian karena saya ngupload konten tentang bisnis, kemudian dipikirnya perjuangan tidak dilanjutkan. Tidak, sama sekali tidak. Penghidupan keluarga itu tetap harus jalan, tapi perjuangan untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu saya menganggap memperjuangkan hak-hak orang banyak di dalam hidup ini adalah satu perjuangan yang lebih besar. Begitu, sampai sebegitunya teman-teman. Jadi kalau Anda ingin tahu sebenarnya hidup seperti apa, ya seperti itu, sulitnya luar biasa. Tapi detailnya bagaimana? Mohon maaf, jangan memaksa untuk kita cerita seperti apa detailnya. Karena itu terlalu rumit, terlalu panjang, terlalu sulit kita terangkan. Gitu ya. Jadi intinya adalah ada satu peluang, yang peluang itu ada di depan mata, tapi meskipun ini makanan sudah di tangan kita, tinggal memasukkan ke mulut, belum tentu itu menjadi rezeki kita. Maka masih terus memperjuangkan agar ini makanan betul-betul masuk ke mulut. Jarak yang sudah dekat itu rasanya begitu dekat, tapi semakin dekat semakin berat di dalam mendapatkannya. Selamat pagi, tetap optimis.